Halo, di sini saya Yusri Fajar Arzak. Kita akan membahas mengenai analgetik. Sebelum masuk ke pembahasan, materi yang akan disampaikan yaitu definisi nyeri, macam-macam nyeri, golongan obat analgetik, profil farmakologi, dan sediaan yang beredar di pasaran. Menurut International Association for the Study of Pain atau IASP tahun 1979, nyeri yaitu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak nyaman yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang digambarkan oleh pasien semacam kerusakan tersebut. Macam-macam nyeri. Berdasarkan prosesnya, nyeri dibedakan menjadi 3, yaitu nyeri nosiseptif, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik. Nyeri nosiseptif yaitu nyeri yang terjadi bila ada kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh seseorang. Cedera yang menyebabkan nyeri nosiseptif meliputi memar, luka bakar, patah tulang, dan nyeri yang disebabkan oleh kesleo. 2. Nyeri neurogenik yaitu nyeri yang timbul karena adanya kelainan pada saraf seseorang. Yang mengalami nyeri jenis ini akan merasakan sensasi perih di sepanjang jalur saraf yang terkena atau merasakan kebas atau mati rasa. 3. Nyeri psikogenik. Nyeri psikogenik yaitu nyeri yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Beberapa jenis gangguan mental atau emosional dapat menyebabkan, memperberat, atau memperpanjang masa nyeri jenis ini. Berdasarkan lamanya, nyeri dibagi menjadi 2, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut adalah rasa nyeri normal yang memperingatkan bahwa seseorang telah terluka. Misalnya, saat terkena luka bakar atau ibu jari yang terpukul palu secara tidak sengaja. Nyeri kronis didefinisikan sebagai keluhan nyeri yang berlangsung selama lebih dari 3-6 bulan, bahkan bisa menahun setelah mengalami cedera atau gangguan tertentu. Penggolongan analgetik. Analgetik dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada golongan opiat dan golongan non-opiat. Sedangkan dalam golongan opiat, analgetik dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ada derivat opium, semi-sintetik morfin atau kodein, sintetik bukan morfin, dan endogenous opioid atau biasa disebut natural peptida alami. Di dalam derivat opium ada golongan morfin, kodein, dan tebain. Sedangkan dalam golongan semisintetik morfin atau kodein ada hidromorfon, levopranol, oksikodon, pentazosin, naloxon. Sedangkan pada sintetik bukan morfin ada fentanil, alfentanil, niperidin, dextrometorphan, propoxyfen, dan tramadol. Sedangkan pada endogenous opioid atau biasa disebut sebagai peptida alami ada dinorfin, N-keptalin, dan endorfin. Ada beberapa efek yang ditimbulkan dari penggunaan obat golongan opioid, yaitu diantaranya menurunkan persepsi nyeri pada dosis normal, tidak mempengaruhi sensasi lain, mempengaruhi aktivitas mental, menghilangkan kecemasan, meningkatkan suasana hati, dan memicu pelepasan hormon antidiuretika. Morfin, contoh sediaan morfina. Indikasi atau kegunaan biasa digunakan untuk meredakan dan menghilangkan nyeri hebat seperti neoplasma, kolik renal, pleuritis, dan pneumonia toraks. Dosis untuk dewasa 60 mg tiap 8 jam atau 5-30 mg tiap 4 jam sesuai kebutuhan, dan gunakan dosis tunggal. Efek samping dari morfin yaitu sedasi dan resiko ketergantungan. Kategori kehamilan.
morfin masuk ke dalam kategori C dan D. Farmakokinetika morfin. Morfin dapat diabsorpsi melalui saluran cerna, dinding rektal, mukosa mulut, massa otot, dan epidural. Jika morfin diberikan secara oral, maka efek yang ditimbulkan akan lebih kecil dibanding dengan cara pemberian parenteral. Metabolisme morfin. Morfin dimetabolisme di dalam hati, kemudian mengalami konjugasi dengan asam glukuronida menjadi morfin 6 glukuronida dan morfin 3 glukuronida. Akan tetapi efek morfin 6 glukuronida lebih poten dibanding morfin 3 glukuronida. Distribusi morfin. Kadar morfin yang terikat dalam plasma darah sekitar 1/3 atau 33%. Sedangkan ekskresi morfin diekskresi melalui ginjal. Berikut ini adalah mekanisme kerja dari obat golongan AINES. Mula-mula timbul stimulus pada jaringan, kemudian stimulus tersebut akan terdistribusi pada sel membran, kemudian menuju ke jaringan lemak atau fosfolipid. Dengan bantuan enzim fosfolipase, maka terbentuklah asam arakidonat. Asam arakidonat akan memicu ekskresi enzim siklooksigenase dan lipoksigenase. Disinilah peran dari obat golongan AINES, yaitu menghambat prostaglandin, tromboksan, dan prostasilin. Penghambatan pada siklooksigenase dapat menurunkan inflamasi, nyeri, dan demam. Contoh sediaan AINES, ada parasetamol. Parasetamol diindikasikan untuk nyeri ringan sampai sedang, nyeri sesudah operasi, cabut gigi, dan pereksia. Kontraindikasi pada parasetamol, gangguan fungsi hati berat dan hipersensitivitas. Efek samping dari penggunaan parasetamol yaitu mual, muntah, neutropenia, leukopenia, konstipasi, dan hipotensi. Dosis parasetamol untuk penggunaan oral 0,5 sampai 1 gram setiap 4-6 jam hingga maksimum 4 gram per hari. Untuk anak-anak umur 2 bulan maksimum 60 mg. Farmakokinetik dari parasetamol. Parasetamol diabsorpsi dengan baik dari sejumlah rute, baik oral maupun rektal. Parasetamol dimetabolisme melalui hati dan sebagian besar diubah menjadi metabolit inaktif dan sebagian kecil lagi menjadi metabolit antara yang bersifat hipotoksik. Parasetamol didistribusikan melalui aliran darah dan diekskresikan melalui ginjal. Mekanisme kerja dari analgetik antikonvulsan. Golongan antikonvulsan berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal, menurunkan stabilitas serat saraf yang teriritasi dan mengalami cedera. Carbamazepine diindikasikan untuk penderita epilepsi, trigeminal, neuralgia, gangguan bipolar. Sedangkan kontraindikasi pada carbamazepine meliputi riwayat pasien sumsum tulang belakang atau riwayat porfiria hepatik. Sedangkan efek samping yang ditimbulkan dari carbamazepine yaitu pusing, kantuk, mual, muntah, mulut kering, sakit perut, diare atau sembelit, dan sakit kepala. Dosis untuk carbamazepine untuk epilepsi awal pemberian diberikan 100-200 mg sehari. Sedangkan trigemia neuralgia pada dosis awal diberikan 100-200 mg, dapat meningkat secara bertahap. Farmakokinetik dari carbamazepine. Carbamazepine diabsorpsi secara perlahan dan tidak teratur di saluran gastrointestinal dan memiliki bioavailabilitas 85-100%. Sedangkan carbamazepine dimetabolisme di dalam hati yang luas
oleh enzim CYP3A4 dan CYP2C8. Sedangkan distribusinya, karbamazepin didistribusikan ke seluruh tubuh dan ikatan protein plasma sekitar 70-80%. Karbamazepin diekspresikan melalui feses dan urin, tapi dalam jumlah yang kecil. Waktu paruh plasma rata-rata 12-24 jam. Dosis berulang. Golongan antagonis NMDA. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat reseptor NMDA yang berperan dalam peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati, dan nyeri resisten terhadap opiat, serta memodulasi pemrosesan sensor di saraf pusat. Contoh sediaan dari obat golongan NMDA yaitu memantin. Memantin diindikasikan untuk demensia sedang hingga berat pada penyakit Alzheimer. Kontraindikasi, hipersensitivitas pada memantin. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu sakit kepala, pusing, sembelit, gelisah, kebingungan, kelelahan, mual, dan hipertensi. Dosis yang dianjurkan pada terapi awal yaitu 5 mg sekali dalam sehari untuk minggu pertama. Farmakokinetika dari memantin. Memantin disabsorpsi dengan baik dan memiliki bioavailabilitas sekitar 100%. Waktu untuk mencapai kadar puncak sekitar 3-8 jam. Saat di metabolisme, memantin mengalami metabolisme hepatik tersial. Terjadi metabolit utama termasuk N35-dimetil glukodantan dan 1-nitroso 3,5 dimetil adamantan. Distribusi memantin pada volume distribusi sekitar 9-11 liter per kilogram. Dalam ikatan protein plasma sekitar 45%. Ekstraksi memantin melalui urin dengan waktu paruh 60-100 jam. Analgetik golongan antidepresan memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivitas reseptor alfa adrenergik pada pasca sinaps menyebabkan penekanan rasa nyeri. Contoh obat dari antidepresan yaitu amitriptilin. Amitriptilin diindikasikan untuk nyeri neuropatik, profilaksis, dan migren. Amitriptilin dikontraindikasikan pada penderita gangguan hati berat dan anak-anak di bawah umur 6 tahun. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan amitriptilin diantaranya yaitu sindrom serotonin, misalnya depresi pada sistem saraf pusat, penekanan sumsum tulang belakang, dan dapat memicu hipotensi. Farmakokinetika dari amitriptilin. Amitriptilin diabsorpsi dalam saluran cerna dengan bioavailabilitas sekitar 36-43%. Waktu untuk mencapai kadar puncak yaitu 6 jam. Amitriptilin dimetabolisme di dalam hati dari bentuk N-dimetilasi menjadi bentuk aktif berupa orbitilin. Distribusi amitriptilin melintasi plasenta dengan volume darah sekitar 18-22 liter. Perikatan dalam protein plasma sekitar 96%. Amitriptilin diekstraksi melalui urin dan feses, tetapi dalam jumlah yang kecil, dengan waktu paruh eliminasi sekitar 13-36 jam. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hipnotik sedatif. Sebelum masuk ke pembahasan, materi yang akan disampaikan meliputi yaitu definisi, mekanisme kerja, serta penggolongan obat. Apa itu hipnotik sedatif? Hipnotik sedatif berasal dari dua kata yaitu hipnotik dan sedatif. Hipnotik adalah senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset
dan memperpanjang durasi tidur. Sedangkan sedatif adalah senyawa yang berefek untuk menurunkan dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Penggolongan obat hipnotik sedatif. Yang pertama ada golongan benzodiazepin. Mekanisme kerja golongan benzodiazepin yaitu bekerja dengan cara mengikat GABA tertentu dari subunit reseptor di sistem saraf pusat, sinapsis saraf, dan meningkatkan frekuensi pembukaan jaluran Florida yang dimediasi oleh GABA sehingga menyebabkan peningkatan hiperpolarisasi membran. Efek yang dapat ditimbulkan dari golongan benzodiazepin tergantung pada dosis di sistem saraf pusat, termasuk sedasi dan pengeluaran kecemasan, hipnosis amnesia, anestesi koma, dan depresi pernapasan. Aplikasi atau penggunaan benzodiazepin meliputi serangan panik, interaksi depresi, keadaan cemas, insomnia, dan gangguan tidur lainnya. Farmakokinetik, toksisitas, dan interaksi. Farmakokinetik waktu paru benzodiazepin berkisar antara 2-40 jam dalam metabolisme hati. Toksisitas memperpanjang efek depresan pada sistem saraf pusat, sedangkan interaksi obat adiktif sistem saraf pusat depresan dengan etanol dan lain sebagainya. Selanjutnya ada golongan barbiturat. Mekanisme kerja dari obat golongan barbiturat yaitu bekerja dengan cara mengikat GABA tertentu dari subunit reseptor di sistem saraf pusat atau sinapsis saraf dan meningkatkan frekuensi pembukaan saluran ion Florida yang dimediasi oleh GABA menyebabkan peningkatan hiperpolarisasi membran. Efek yang dapat ditimbulkan dari golongan barbiturat tergantung pada dosis yang digunakan pada penggunaan sistem saraf pusat, termasuk sedasi, pengurangan kecemasan, anestesi koma, dan depresi pernapasan. Pada penggunaan barbiturat, efek yang ditimbulkan lebih bahaya daripada golongan benzodiazepin. Pada golongan barbiturat dapat memicu ketergantungan obat jika obat golongan ini digunakan secara terus-menerus atau jangka panjang. Untuk insomnia, biasanya digunakan skobarbital. Untuk anestesi, biasanya digunakan tiopental. Sedangkan untuk gangguan kejang, biasa digunakan phenobarbital. Farmakokinetik dari golongan barbiturat memiliki waktu paru sekitar 4-8 jam dan di metabolisme di hati. Sedangkan untuk phenobarbital 20% diekspresikan melalui urin. Toksisitas pada golongan barbiturat dapat memperpanjang efek depresi pada sistem saraf pusat dan memicu ketergantungan. Interaksi obat pada golongan barbiturat. Obat golongan ini dapat berinteraksi dengan obat depresi sistem saraf pusat, dengan etanol, dan obat-obat lain. Selanjutnya ada golongan antagonis melatonin reseptor. Antagonis melatonin reseptor bekerja dengan cara mengaktifkan reseptor MT1 dan MT2 di nukleus suprachiasmatik di sistem saraf pusat. Obat ini biasanya digunakan untuk insomnia atau gangguan lain. Farmakokinetik golongan obat melatonin diubah dalam bentuk aktif dengan bantuan enzim CYP1A2. Obat golongan ini dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, kelelahan, dan perubahan endokrin. Obat ini dapat berinteraksi dengan fluvoxamin. Fluvoxamin dapat menghambat metabolisme di melatonin. Selanjutnya ada obat golongan antagonis benzodiazepin. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghalangi peningkatan benzodiazepin pada reseptor GABA A. Aplikasi atau penggunaan obat ini digunakan untuk tata laksana
dosis pada obat golongan benzodiazepin. Farmakokinetik golongan antagonis benzodiazepin jika digunakan dengan rute intravena, maka waktu paruh lebih pendek. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya yaitu agitasi, kebingungan, dan ketergantungan obat benzodiazepin. Contoh sediaan fenobarbital. Fenobarbital diindikasikan untuk sedasi dan hipnotik. Dosis untuk hipnotik 100 sampai 320 mg. Sedangkan untuk sedasi untuk pasien dewasa 30 sampai 120 mg tiap hari dalam 2 sampai 3 dosis. Terbagi anak-anak 6 mg per kilogram berat badan setiap hari. Interaksi dapat mengurangi kadar antikoagulan oral dalam plasma, misalnya warfarin, dan dapat menimbulkan efek depresan sistem saraf pusat bersama phenytoin dan antihistamin. Efek samping yang kemungkinan timbul diantaranya yaitu depresi pada sistem saraf pusat, mual, muntah, pusing, sembelit, dan nyeri pada tempat injeksi, dan lain sebagainya. Profil farmakokinetik dari fenobarbital. Fenobarbital mudah diabsorpsi dalam saluran gastrointestinal dalam waktu puncak kira-kira 2 jam untuk penggunaan oral dan 4 jam untuk injeksi IM atau intramuskular. Metabolisme fenobarbital mengalami metabolisme hiperparsial melalui hidroksilasi dan konjugasi glukuronida. Distribusi fenobarbital pada ikatan protein plasma sekitar 45-60%. Fenobarbital diekskresi melalui urin sebesar 25% dengan waktu paruh plasma kira-kira 75-120 jam. Berikut ini adalah rute biotransfusi dari obat golongan benzodiazepin. Saya ambil contoh diazepam dalam bentuk aktif dan kemudian dirubah menjadi bentuk aktif berupa dismetil-diazepam. Kemudian dirubah lagi menjadi oxazepam. Kemudian dengan bantuan enzim mengalami konjugasi. Setelah mengalami konjugasi dan dimetabolisme, kemudian didistribusi, kemudian obat diazepam barulah diekskresikan baik melalui urin atau melalui feses. Penggunaan obat benzodiazepin tidak boleh dihentikan secara langsung. Apabila obat dihentikan secara langsung, maka dapat menyebabkan timbulnya gejala, di antaranya yaitu munculnya kembali masalah awal, disforia, berkeringat, tremor, mimpi buruk, hingga anoreksia. Contoh obat benzodiazepin ada diazepam. Diazepam diindikasikan untuk kecemasan berat, insomnia yang berhubungan dengan kecemasan, kejang otot, premedikasi sebelum anestesi, dan kejang. Efek samping yang dapat ditemukan yaitu diantaranya penglihatan kabur, mual, muntah, sembelit, vertigo, sakit kepala, kelelahan, dan lain sebagainya. Interaksi obat dapat meningkatkan efek sedatif jika digunakan dengan clofexidin, nabilon, dan disulfiram. Dosis untuk dewasa untuk mengatasi kecemasan berat yaitu 2-10 mg 2-4 kali sehari tergantung pada keparahan pasien. Untuk gejala insomnia 5-15 mg sebelum tidur. Golongan selanjutnya yaitu antagonis benzodiazepin. Contoh sediaan flumazenil. Flumazenil diindikasikan untuk efek sedatif benzodiazepin pada anestesi, perawatan intensif, dan proses diagnosis. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya yaitu mual, muntah, pusing, agitasi, ansietas, dan
dan ketakutan bila bangun terlalu cepat. Dosis atau penggunaan dengan injeksi intravena itu 20 mikrogram dalam 15 detik, kemudian 100 mikrogram pada intravena selama 60 detik bila diperlukan. Golongan selanjutnya, antagonis melatonin reseptor. Contoh obat Ramelton diindikasikan untuk insomnia yang ditandai dengan kesulitan tidur. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya yaitu ngantuk, pusing, mual, lelah, sakit kepala, dan insomnia. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu Rozereb. Dosis atau penggunaan 8 mg diberikan 30 menit sebelum tidur. Tidak dianjurkan diberikan sewaktu makan atau segera setelah makan. Ini adalah materi terakhir kita, yaitu tentang Parkinson. Materi yang akan disampaikan yaitu definisi, golongan obat Parkinson, mekanisme kerja dari obat Parkinson, profil farmakologi dari obat Parkinson, serta sediaan yang beredar di pasaran. Apa itu Parkinson? Parkinson ditandai dengan kombinasi kekakuan, bradykinesia, tremor atau gemetar, dan ketidakstabilan postural yang dapat terjadi karena berbagai alasan, tetapi biasanya idiopatik. Penurunan kognitif terjadi pada banyak pasien seiring dengan perkembangan penyakit. Gejala non-motor yang meningkat adalah gangguan afektif seperti kecemasan atau depresi, perubahan kepribadian, kelainan fungsi otonom, gangguan tidur, dan sensori keluhan atau rasa sakit. Penyakit ini umumnya progresif yang mengarah pada peningkatan kecacatan, kecuali jika pengobatan yang efektif diberikan. Sebelum masuk ke penggolongan obat, berikut ini adalah gambaran dari seseorang yang mengalami penyakit Parkinson. Gambar yang atas itu adalah gambaran dari seseorang yang sehat. Gambar yang bawah adalah gambaran seseorang yang mengalami penyakit Parkinson. Pada seorang yang mengalami penyakit Parkinson, substran nigra masih menghasilkan dopamin. Dopamin berfungsi menghambat keluaran GABAergic dari korpus striatum, sedangkan neuron cholinergic memberi efek rangsang. Karena dopamin tidak tersampaikan secara utuh atau secara keseluruhan, maka hal itulah yang menyebabkan seorang mengalami gejala Parkinson seperti gemetar atau tremor. Asetilkolin berperan sebagai neurotransmitter dari dopamin. Penggolongan obat anti-Parkinson. Yang pertama ada obat golongan levodopa. Mekanisme kerja dari levodopa yaitu bekerja sebagai transporter dopamin yang tidak sampai pada sistem saraf pusat dan mengonversikan levodopa menjadi dopamin pada sistem saraf pusat. Efek yang ditimbulkan yaitu memperbaiki semua gejala Parkinson dan menyebabkan efek dopaminergic perifer yang signifikan. Aplikasi atau penggunaan terapi ini ampuh untuk Parkinson, tetapi tidak selalu digunakan karena perkembangan fluktuasi Parkinson dari waktu ke waktu harus dipantau terus-menerus. Farmakokinetik dari dopamin. Dopamin memiliki waktu kerja sekitar 6-8 jam. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya yaitu gangguan pencernaan, aritmia, diskensia, memicu fenomena on-off dan war-off, serta memicu gangguan perilaku. Levodopa dapat berinteraksi dengan karbidopa. Apabila digunakan, hal ini dapat menurunkan dosis dari dopamin. Selain karbidopa, dopamin juga dapat berinteraksi dengan obat-obat golongan COMT dan MAOB. Apabila digunakan secara bersamaan, maka hal ini dapat memperpanjang efek dari dopamin. Selanjutnya ada golongan antagonis dopamin. Antagonis dopamin bekerja sebagai agonis langsung pada reseptor
D3 non-ergot. Efeknya yaitu mengurangi gejala Parkinson serta mengharuskan fluktuasi dari respon levodopa. Aplikasi atau penggunaan dapat digunakan sebagai terapi awal pada Parkinson dan dapat mengatasi fenomena on-off. Obat ini dapat bekerja selama 8 jam. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya yaitu mual, muntah, hipotensi postural, dyskinesia, kebingungan, gangguan kontrol impuls, dan mengantuk. Selanjutnya ada golongan antimuskarinik. Obat ini bekerja sebagai antagonis reseptor pada reseptor M di galanium basal. Kemudian efeknya yaitu mengurangi tremor dan kekakuan, sedikit efek bradykinesia. Efek samping yang dapat ditimbulkan diantaranya yaitu sedasi, midriasi, retensi urin, konstipasi, kebingungan, dan mulut kering. Golongan selanjutnya yaitu MAO. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat MAO-B secara selektif. Pada dosis tinggi dapat juga menghambat MAO-A. Efeknya yaitu meningkatkan penyimpanan dopamin dalam neuron. Dapat juga memiliki efek neuroprotektif. Obat golongan ini dapat berinteraksi dengan piperidin dan menyebabkan sindrom serotonin. Yang terakhir ada golongan COMT. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat COMT, sedangkan efek yang ditimbulkan yaitu meningkatkan metabolisme levodopa serta memperpanjang aksi dari levodopa. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu mual, dyskinesia, dan kebingungan.